Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Marhamah beserta seluruh tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat yang terhormat, yang menjadi wasilah malam ini saya bisa silaturahmi BWA Badan Wakaf Al-Qur yang tadi sudah menyampaikan sambutan seputar kegiatan BWA di negeri ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkan, mengajarkan Al-Qur'an tersebut kepada orang lain. Kenapa memang? Karena ibadah yang kita lakukan tanpa disertai dengan memenuhi rukun-rukun ibadah, tidak sah sholat kita. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubar mengatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang melaksanakan perintah Allah tanpa dilandasi ilmu, la tuqbalu, tidak diterima. Maka salah satu di antara yang terpenting dalam kita mengerjakan ibadah sholat, surah Fatihah itu rukun yang jika bacaannya salah Fatihah dalam sholat, ibadah kita kurang maksimal, kurang bagus. Maka butuh kita waktu untuk belajar. Belajar bisa kita dapatkan ilmu jika ada kitab yang kita pegang, ada Al-Quran. Maka BWA, Badan Wakaf Al-Quran, sudah menyampaikan amanah dari jamaah yang ikut serta untuk mewakafkan Al-Quran ke desa-desa, ke daerah pedalaman, ke daerah Papua, ke daerah Muara Tebo, Jambi. Kalau kita ke pedalaman, kasihan mereka jauh dari bimbingan guru.
hidup di tengah hutan, maka BWA sudah mengirimkan wakaf Al-Quran ke daerah-daerah tersebut dari jamaah, dari umat Islam yang ada di Jakarta. 100.000 kita wakaf Al-Quran sampai ke Papua. Kalau kita yang nganter sendiri berapa tuh ongkosnya? Maka beruntung kita ada BWA, bisa ikut mencerdaskan sesama umat Islam di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, dengan dia secara serius mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran yang akan membuat ibadah kita terasa nikmat, terasa khusyuk. Kita sholat di Masjidil Haram, imamnya Syekh Abdurrahman Sudes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena imam bacanya enak, makmum juga aminnya enak. Coba kalau Fatihah dalam ibadah sholat rukun, yang bacaannya itu harus tartil, yang makhraj hurufnya harus sesuai. Ada ilmu namanya ilmu tajwid. Itu Syekh Abdurrahman Sudes, imam besar Masjidil Haram, imam besar Masjid Nabawi. Umur 4 tahun ibunya berkeinginan untuk menjadikan anaknya ini imam besar di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman Sudes berumur 4 tahun, tapi niat kuat sang ibu untuk menjadikan anaknya imam besar di Masjidil Haram. Dipanggillah, diundanglah imam yang bertugas di Masjidil Haram makan siang. Kambing yang usianya 3 bulan, kalau di Guci, di Tegal namanya batibul, bayi 3 bulan. Kambing usianya baru 3 bulan. Kalau yang 5 bulan namanya balibul, bayi 5 bulan. Saya kemarin umroh, rombongan terakhir pulang tanggal 30, tanggal 1 dan tanggal 2 jamaah haji sudah berdatangan. Selama 12 hari, 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah, 2 hari di Mesir. Saya 5 kali makan kambing yang usianya 3 bulan dan yang usianya 5 bulan. Di atas nampan besar, nasi kebuli, kambingnya lagi tiduran di atas nasi. Insya Allah. Itu ibunya Syekh Abdurrahman Sudes menyiapkan makan siang karena dia berkeinginan anaknya nanti menjadi imam Masjidil Haram. Doa orang tua itu untuk anak sama dengan doa Nabi untuk umatnya.
Maka kita jadi orang tua, bapak ibu, terhadap anak, terhadap cucu, jangan sembarangan. Jika kita menghadapi masalah dengan pertumbuhan anak, jika anak sulit diatur, disuruh ibadah, jangan buru-buru memvonis anak cucu kita dengan yang jelek-jelek. Itu Abdurrahman Sudes yang masih 4 tahun, begitu imam-imam besar Masjidil Haram datang memenuhi undangan makan siang, itu sudah disiapin nasi dengan kambing yang 3 bulan 4 bulan. Abdurrahman Sudes yang usia 4 tahun ambil pasir, kemudian pasir itu dituang di atas nasi. Kata sang ibu, ya Allah imam besar, jangan sayang. Ternyata karena harapan itu orang tua, pasir yang tadi dituang hilang seketika. Tetap itu makanan rasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Itu harapan orang tua terwujud. Syekh Abdurrahman Sudes usia 1920 udah masuk jajaran imam Masjidil Haram. Belum nikah, tapi udah masuk jajaran imam utama. Sekarang ada namanya Syekh Jibril di Masjidil Haram. Usia 36, hafal Quran plus dengan 6 tafsir. Tapi belum diangkat jadi imam utama, masih imam cadangan. Kalau di kampung saya itu belum hafal Quran, juz amma belum hafal, udah berebut untuk jadi imam. Enggak di kampung saya, bukan di sini, bukan di kampung saya, bukan di sini. Baca kuliahnya aja masih keder. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Sab di belakang imam kelamaan laku lakum dinukum waladdallin. Tidak dipersiapkan hafalan-hafalan surat-surat kecil. Saat di masjid itu imam yang bertugas berhalangan. Maka yang sudah punya kemampuan disuruh dan ada hisab di belakang. Itu Syekh Abdurrahman Sudes. Keinginan orang tua untuk mencetak anaknya sebagai seorang imam besar di masjid termulia di dunia. Masjid termulia di dunia Masjidil Haram. Sembahyang di sana sekali sama dengan kita sholat di Al-Marhamah 100.000 kali. Di sana sekali sama dengan kita sholat di Al-Marhamah 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi, kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwahu. Sekali sembahyang di Masjid Nabawi sama dengan kita sholat di JIS. Mana JIS? Jakarta Stadium Internasional. Salah saya juga. Balik. Ya kira-kira begitu. Masya Allah. Itu yang hadir sholat Idul Fitri, yang sholat Idul Adha, hasil teromol itu amal orang oleh Presiden Anies, Presiden Indonesia. Saya salah nyebut apa? Saya sini udah amin semua. Alhamdulillah. Emang wajah-wajah Anies semua.
hasil promo diperuntukkan korban kebakaran warga Pasar Gembrong. Insyaallah. Itu warga Pasar Gembrong yang kemarin rumahnya ludes terbakar menjelang hari raya, sekarang udah 50% dibangun. Dikasih satu kakak yang rumahnya kemarin terbakar, dikasih satu kakak 2 lantai. Lantai bawah buat usaha, lantai 2 buat tempat tinggal. Insyaallah. Senang gitu. Maka orang Cipinang Pasar Gembrong senang sama siapa tadi yang saya sebut? Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang mulia, pesan Nabi nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sinari, terangi rumah kita tuh dengan ibadah kepada Allah. Bapak-bapak sholat fardu, sholat wajib di masjid. Sholat sunnah perbanyak di rumah. Tahajud, istikharah. Tetapi begitu subuh berkumandang, kita laki-laki sholat fardu berjamaah di masjid. Kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar lebih baik dibanding dunia dengan segala isinya. Masya Allah. Maka jika kita melihat ada seorang warga yang istiqomah mudawamah, jam 4 udah sampai di dalam Masjid Al-Marham. Alhamdulillah saya kemarin lewat di sini jam 4 udah nggak bisa masuk. DKM berusaha untuk membangunkan warga yang berdekatan dengan masjid dengan suara pengeras, ada bacaan-bacaan. Ada yang baca begini, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Alhamdulillah, senang dia ke kamar mandi, siap-siap ke Al-Marham. Kenapa? Itu orang ada yang senang. Sebab itu panggilan imam. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Wa man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah waktu malam. Kalah pahala yang 4 rakaat dengan yang 2 rakaat. Kalah dengan pahala sholat subuh. Kenapa? Pahalanya banyak kan, godaannya juga banyak. Begitu udah Allahu Akbar, hujan besar, angin kencang, listrik mati. Kira-kira berangkat nggak ke Al-Marham?
Ayu nggak punya, jas hujan nggak ada. Udah gitu kata istrinya, Mas di rumah aja dah Mas, hujan begini Mas, godaan. Akhirnya sholat di rumah. Udah sholat di rumah, istri pakai pesen, Mas surone ojo panjang-panjang Mas, cucian akeh. Suami mau jadi imam dipesan suruhnya jangan panjang-panjang, cucian banyak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu istri aminnya suaranya begini. Suami dengar istri aminnya begitu bingung, surat apa yang gua baca. Istri aminnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata istrinya, Mas Yasin apa Jabiro mah? Itu suami ngaji di Almarhamah. Ada referensi taklim kitab fikih namanya Bulughul Maram. Ada syarahnya namanya Misbahuz Zulam, karya ulama Indonesia Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Kasih. Dalam bab sholat jamaah, imam selesai Fatihah, walau cuma satu ayat dibaca suratnya, Yasin, Allahu Akbar, sah sholat. Dipraktekin di rumah sholat jamaah. Yasin, Allahu Akbar. Kata istrinya, Mas, aku kira dibaca kabeh, Mas. Saking hilang sampai lupa tuh sholat, kagak khusyuk hati, bicara saja. Maka ilmu itu penting buat kita umat Nabi Muhammad. Seperti malam ini melalui BWA Badan Wakaf Al-Quran, kita duduk di dalam masjid maghrib sampai isya, dengarkan ilmu dengan niat dari rumah. Informasi dari kemarin sudah dikasih tahu kalau malam ini ada kajian. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadus Shalihin, man kharaja ilal ilmi yuridu bihil ilmu la yanfa'hul ilmu. Jika ada orang keluar dari rumahnya datang ke majelis ilmu, tidak ada niat untuk diamalin, cuma pengen dapat tambahan ilmu aja, la yanfa'hul ilmu. Allah nggak kasih dia tuh ilmu manfaat. Sebaliknya, wa man kharaja ilal ilmi yuridu bihil amalu nafa'ahullahul ilmu. Siapa yang niat dari rumah hadir ke majelis ilmu untuk mengamalkan ilmu, maka Allah akan beri ia ilmu manfaat. Tadi kita udah dengar siapa yang sholat subuh berjamaah pahalanya seperti sholat sepanjang waktu malam. Setelah dengar ini diamalin setiap subuh selalu berjamaah, maka Allah akan kasih ilmu-ilmu manfaat. Dia belum mempelajari, tapi Allah sudah beri kemampuan untuk memahami, itu ilmu manfaat. Tapi jika salah niat, cuma datang untuk hadir, nggak ada niat untuk ngamalin, la yanfa'ul ilmu, Allah nggak bakal kasih dia ilmu manfaat. Maka mudah-mudahan pertemuan singkat kita Allah beri kita ilmu manfaat. Ya Rabbal nawiru buyutakum bisolat, sinari rumah tangga Anda dengan ibadah sholat.
wa tilawatil Qur'an, dan membaca Al-Quran. Ada suara Al-Quran, ada orang yang membaca dari rumah itu. Kalau rumah yang sering berkumandang orang membaca Al-Quran, itu malaikat senang tinggal di situ. Rumah rasanya tenang, adem, tidak ada konflik internal. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Tapi jika ada rumah yang selalu terdengar suara nyanyian, dia hobi mendengarkan lagu-lagu India, artis yang namanya Rahul dan Anjali, itu terus yang dibunyikan, maka malaikat enggak suka masuk ke rumah yang seperti itu. Yang senang ada di rumah itu adalah setan-setan. Itu yang membuat rumah hawanya jadi panas, kehidupan tidak terasa kondusif, sering terjadi konflik internal keluarga karena rumah itu enggak sering dibacakan Al-Quran. Maka Nabi berpesan, nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an, insya Allah. Kalau udah punya kemampuan membaca, bacanya dengan baik, dengan tajwid. Proses yang kedua, disuruh kita untuk bisa memahami yang kita baca. Sebab Al-Quran itu di samping bacaan mengandung ilmu yang luar biasa. Bagi orang yang sudah sering hatam, ada surat-surat yang ayat pertama itu pendek, Yasin, Hamim, Toha, Nun, Qaf, ada lagi Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Surah Maryam ayat 1. Oleh Syekh Muhammad Hasan menjelaskan huruf-huruf yang ada dalam ayat 1 surat Maryam itu diambil dari ayat-ayat yang ada dalam surat-surat Al-Quran. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Kafnya itu diambil dari surat Az-Zumar. Alaihissallahu bikafin abda. Annal kafa minal kafi yaqulunahu linabihi wa ibadi. Kaf di situ maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupi segala kebutuhan hidup Nabi, Rasul, dan umat-umat. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Alaihissallahu bikafin abda. Yang kedua, Kaf, Ha itu hidayatuhu, hidayat Allah. Wa yahdiyaka siratal mustaqimah. Orang yang Allah beri kecukupan di dalam kehidupan, jika ia istiqomah mudawamah, Allah akan selalu beri ia hidayah, petunjuk di jalan yang lurus. Bu, pohon salam di pinggir sumur. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di fluid. Yang tadi jawab salam, mudah-mudahan banyak duit. Hilang duit, amin semua. Hidayah itu ada yang perlu kita minta, ada yang tanpa diminta. Maka dalam sholat subuh yang suka baca doa kunut, Allahumma dini
biman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Kau beri petunjuk. Ada yang perlu diminta hidayah. Maka orang kalau sudah dapat hidayah, nggak ada yang bisa menghalangi, karena ada yang mendorong untuk selalu ada di jalan yang lurus. Maka dalam sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Kalau istiqomah, mudawamah, Allah akan beri hidayah petunjuk agar kita tidak tergelincir. Maka huruf yang kedua, kafha hidayatuhu wa yahdiyaka siratal mustaqim. Yang ketiga, kafha ya, yaitu ya'simukallah. Allah yang akan memberi perlindungan kepada manusia. Nabi saat di Mekah itu sudah menanamkan iman selama 13 tahun. Tempat kelahiran Nabi, mauliduhu di Makkah, Nabi dilahirkan di Mekah. Tapi keberadaan ia di kampung kelahirannya tidak begitu bebas untuk melaksanakan syariat ajaran agama. Tidak terasa kondusif, diganggu terus oleh orang kafir, oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal. Karena ibadah gak enak, selalu ada gangguan. Allah suruh tinggalkan itu kampung kelahiran, hijrah Muhammad setelah 13 tahun. Apa artinya? Orang yang imannya kuat, akidahnya mantap dalam hidup, akan terus ada gangguan, akan terus ada ujian. Semakin tinggi pohon, semakin kencang hembusan angin. Semakin rajin beribadah, semakin kuat juga gangguan dari setan. Maka jika kita ibadah sebelum takbiratul ihram, disuruh baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang suka membolak-balik hati, sabit, suruh tetap pintu, jangan kesana kesini, biar kita khusyuk ibadah kepada Allah. Setelah itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai selesai. Baru hadirkan hati. Setelah terasa siap, Allahu Akbar. Udah azan, berarti udah habis ya waktu. Oh, bagaimana baiknya? Kalau saya tambahin sampai jam 11, Abdul sholat fi awali waktiha. Abdul utama ibadah itu di awal waktu. Maka saya tidak berpanjang kalam, saya selesaikan dulu kafha ya ansor. Yang sudah ya'simukallah, Allah akan memberi perlindungan kepada hambanya yang istiqomah, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terus dilindungi oleh Allah. Kayak Imam besar Habib Muhammad Rizik Shihab, berapa kali percobaan oleh orang yang gak suka kepadanya untuk mencelakakan dia, tapi Allah beri perlindungan. Janji Nabi memang begitu. La tazalu ta'ifat min ummati zahirina 'alal haq. Tidak akan pernah hilang, dari generasi ke generasi akan terus bermunculan orang yang berani dalam dakwah, mengajak amar ma'ruf nahi munkar,
Kata Nabi, la yadurruhum man nawa'ahum, tidak bisa dicelakakan. Itu orang yang amar ma'ruf nahi anil munkar, selalu dalam lindungan Allah, kata Nabi. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Maka alhamdulillah beliau sudah bisa berkumpul dengan keluarga saat ini. Alhamdulillah. Bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu nggak boleh keluar negeri, nggak boleh keluar kota, nggak boleh ceramah di depan umum. Sebulan sekali bikin laporan tertulis. Jika 6 bulan ke depan beliau ikuti aturan itu, nanti akan mendapatkan pencabutan bebas bersyarat, dihilangin jadi bebas umur. Mudah-mudahan kita doakan mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Markamah berarti. Mudah-mudahan bisa ke Al-Marhamah. Insya Allah ke Al-Marhamah. Nanti saya bisikin biar kesini bikin. Amin ya rabbal. Dia udah tanya, kapan di rumah Buya acara taklim? Saya datang, saya bilang jangan dulu, jangan sekarang, nanti. Sekarang masih dalam pantauan. Ada pemantaunya yang pura-pura dagang nasi goreng, ada yang pura-pura dagang skuter, tapi postur tubuhnya tidak mencerminkan kalau dia itu pedagang. Jadi masih dalam pantauan. Maka beliau belum keluar jauh, masih di Petamburan. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah, mudah-mudahan beliau sehat, terus bisa membimbing kita untuk mendapat redho, untuk ada di jalur yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya ain, sekarang ain bi'aunillah, dalam pertolongan Allah, dalam lindungan Allah. Sod kaf ha ya ain sod, sallu alaihi, berselawatlah kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Kalau malaikat yusallu, kalau Allah usolli. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan anak-anak kita yang belajar Al-Qur'an di Al-Marhamah, Allah jadikan anak yang saleh, ahli Al-Qur'an, mampu membacanya dengan sebaik-baiknya. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahli Al-Qur'an wa ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.